warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu untuk kehadirannya pada kegiatan saya hari ini terkait paparan aksi nyata. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur dulu kepada Allah karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk hadir dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan yang akan saya sampaikan, paparan yang saya akan sampaikan hari ini memberikan dampak positif dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum saya mulai paparan, saya punya tebak-tebakan dulu nih biar semangat. Cluenya, ya saya punya clue. Cluenya, bumi itu bulat. Cluenya adalah bumi itu bulat. Jika 8 itu 2, jika 6 itu 1, jika 2 itu 0, maka 10 adalah 1. Luar biasa. Ada yang bingung? Ayo bingung sepertinya. Jika 8 itu 2, jika 6 itu 1, maka 9 adalah 1. Ya, minta semua. Luar biasa. Baik, ibu-ibu yang cantik luar biasa. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, di mana materi ini saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Rosalia Pramudia Ningtyas. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari DKI Jakarta. Baik, terkait budaya positif. Ya. Nah, untuk membangun budaya positif ini, sekolah tentunya perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin. Ya, strategi yang perlu ditinjau ulang dalam membentuk budaya positif adalah bentuk disiplin yang kita jalankan selama kita bekerja di sekolah kita di SDN Gedong 08 pagi. Selanjutnya ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser bahwa ini ilusi kontrol Bapak Ibu, bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Sebenarnya tidak ya, kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa mengontrol murid. Kalaupun murid mematuhi peraturan kita, itu karena dia mengizinkan dirinya sendiri untuk mematuhi atau merelakan dirinya untuk mematuhi aturan dan perintah kita. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat. Juga ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa anak-anak atau peserta didik, karena nanti dampaknya akan luar biasa bagi perkembangan mental mereka. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang menurut Stephen R. Covey. Kalau stimulus respon, realita atau kebutuhan kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu semua adalah sama. Sementara teori kontrol yang sebenarnya adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Antara peserta didik dengan kita memiliki, sebagai seorang guru, kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Sebaiknya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dari berbagai sudut pandang. Dan ini yang lainnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu baik tidak ya? Tidak. Yang baik adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Padahal semua perilaku, baik itu buruk ataupun baik, memiliki tujuannya. Tugas kita adalah menemukan tujuannya. Mengapa si A melakukan ini? Mengapa si B melakukan ini? Seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak ya?
hanya saya sendiri atau kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, benar nggak ya? Enggak. Anda atau kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat didikan gagal. Jadi kalau kita sudah membujuk gagal, biasanya kita akan cenderung memaksa. Hal ini tidak tepat atau kurang tepat. Sebaiknya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada juga model berpikir menang kalah. Nah, sebaiknya model berpikir kita untuk pembentukan budaya positif adalah win-win solution, menang-menang. Selanjutnya, mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih makna disiplin? Disiplin adalah jika seseorang ya, bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, apa sih kebijakan universal? Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebijakan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser menurut ilusi teori tadi, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dian Goslan mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi motivasi terbaik adalah motivasi yang berasal dari diri manusia, dari dalam intrinsik. Nah, itu tugas kita sebagai seorang pendidik untuk memunculkannya. Nah, ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, misalnya apa? Aku mau bangun berangkat ke sekolah tidak terlambat supaya tidak dihukum oleh guru, supaya tidak disuruh lari muter-muter lapangan. Seperti itu kalau motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua yang mendasari perilaku manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku mau belajar yang rajin supaya nanti aku dapat PS. Aku mau belajar yang rajin supaya nanti ketika bagi rapor aku bisa dapat hadiah dari Bu Enda. Aku mau belajar yang rajin supaya ranking 1 nanti dapat bingkisan dari Bu Kintan. Itu kalau motivasinya berasal dari luar untuk penghargaan. Selanjutnya, motivasi atau perilaku yang mendasari perilaku manusia yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya seperti apa ya? Aku mau belajar yang rajin supaya aku bisa jadi anak yang pintar, supaya nanti kelak aku dewasa, aku bisa berguna untuk orang lain. Itu motivasi yang kuat yang berasal dari diri sendiri. Dari ketiga motivasi ini, ibu-ibu, mana motivasi yang paling baik menurut ibu semua? Motivasi yang keberapa? Ketiga. Motivasi untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah motivasi intrinsik. Nah, motivasi-motivasi ini muncul akibat ya adanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Nah, ada yang bisa tebak tidak? Kesenangan yang pertama, yang kedua Kasih sayang. cinta kasih dan kasih sayang, betul. Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga Kebutuhan kebebasan. Yang keempat, bingung. Ada 5. Kira-kira ada yang bisa nebak? uang apa ya? Kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, betul? Apa lagi? Kebebasan. Kesenangan, cinta dan
penyelesaian kebebasan apa lagi? Penguasaan. Enggak. Penguasaan yang terakhirnya adalah susah ya? Nyerah. Oke, baik, sama-sama kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kita harus pahami saat kita berhadapan dengan peserta didik dan juga dengan orang lain. Apa aja? Kesenangan, kasih sayang, cinta kasih, kebebasan, penguasaan, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi yang kelima tadi adalah bertahan hidup. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari perilaku manusia. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan reflektif sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan, dia meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ada 2 pertanyaan terkait skenario kasus ini. Yang pertama, apakah ibu-ibu semua setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Iya, karena mendapat hukuman. Dampaknya apa ya? Mempermalukan peserta didik atau murid. Iya, benar. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa ya? Tidak ada kesepakatan sebelumnya. Oke, baik. Untuk menjawab apakah ini hukuman atau konsekuensi, kita akan lanjut ke materi sebelumnya. Tapi saya juga setuju dengan ibu-ibu semua bahwa saya juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Iva karena dapat mempermalukan peserta didik. Lanjut ya Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih? Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Biasanya kalau ada peraturan dilanggar, kita memberikan hukuman. Nah, hukuman yang kita berikan ini biasanya juga tidak ada kesepakatannya. Entah itu kadang ada yang suruh lari, membersihkan taman, atau membersihkan yang lainnya, itu tiba-tiba. Jadi tidak ada kesepakatan antara pembuat peraturan dengan pelaksananya. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik, psikis, ya, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu dampaknya luar biasa. Jadi, nah sekarang apa sih itu konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana, misalnya atau sudah disepakati, misalnya anak-anak kalau misalnya datang terlambat, berarti nanti ketika istirahat tidak ada istirahat ya, itu berarti sudah dikesepakati. Jadi ada konsekuensi atau
timbal balik dari perbuatan yang dilanggar, dari peraturan yang dilanggar. Jadi tidak ada hukuman secara mendadak. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah itu sendiri. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, misalnya peraturan di sekolah kita memakai sepatu hitam. Kalau misalnya konsekuensinya seperti ini, kalau tidak pakai sepatu hitam maka seharian nggak usah pakai sepatu di sekolah. Gitu. Itu konsekuensi disepakati oleh guru sekolah maupun oleh murid. Jadi tidak ada hukuman lainnya di luar konsekuensi itu. Jadi sudah disepakati, beda dengan hukum. Lalu kita lanjut ya. Nah, saatnya berlatih. Ibu-ibu untuk mengetahui lebih lanjut atau untuk mengetahui pemahaman kita semua, kita akan berlatih mengenai menentukan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Ada 4 kasus. Kasus yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat, hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Ya, benar ya. Lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali adalah masuk ke dalam hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja adalah konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat, itu masuknya hukuman. Kalau menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret adalah konsekuensi dari perbuatan. Itu siapa? Jadi beritanya Bapak Ibu. Lanjut. Terima kasih. Kenapa Bun? Berbeda. Kalau hukuman mendadak, terima kasih. Kalau konsekuensi sudah disepakati. Nah, kita sudah bahas hukuman, kita sudah bahas konsekuensi. Selanjutnya adalah restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid, ya. Tujuannya untuk memperbaiki kesalahan mereka supaya mereka bisa belajar dari kesalahan dan memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi, untuk masalah yang mereka perbuat, untuk kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Inilah yang akan terjadi kalau kita menerapkan restitusi pada peserta didik yang melakukan sebuah kesalahan. Oke, segitiga restitusi. Ada yang sudah pernah dengar Ibu? Sudah. Oke. Baru dengar aja ya. Oke, segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan dan kita menerapkan segitiga restitusi kepada orang tersebut, berarti kita sedang melaksanakan dialog, percakapan 2 arah yang tujuannya baik, ya, supaya mereka mengetahui apa kesalahannya dan sadar bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan kita yang menentukan. Lanjut. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah yang kedua pada segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang telah disepakati bersama. Nah, ini adalah segitiga restitusi.
segitiga restitusi yang pertama yang sebaiknya dilakukan, ini boleh dilakukan secara acak ya Ibu. Jadi tidak harus menstabilkan identitas dulu atau validasi tindakan yang salah dulu, itu boleh dilakukan tidak berulang. Tapi sebaiknya jika seseorang melakukan kesalahan dan kita akan menerapkan segitiga restitusi tersebut kepada orang tersebut atau kepada anak tersebut, maka yang sebaiknya kita lakukan dari 3 tahapan ini adalah menstabilkan identitasnya dulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar murid kita atau peserta didik atau orang lain ya tidak merasa disudutkan, tidak merasa dipojokkan. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, kita tidak menyebutkan kesalahannya, tapi kita menanyakan kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Jadi kita memvalidasi bahwa dia paham kesalahan apa sih yang telah dia lakukan. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menanyakan kembali keyakinan yang ada pada dirinya dan yang sudah disepakati bersama. Nah, seperti apa nanti kita akan sama-sama saksikan. Selanjutnya, ya kita sebagai seorang guru ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Udah. Ada 5 posisi kontrol atau restitusi yang dapat diperankan oleh guru, yaitu menghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini terlihat tidak ya Bapak Ibu? Kecil. Kontrol sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik. Posisi pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Posisi pertama dan posisi kedua, ya, ini mengakibatkan membentuk identitas gagal, di mana kita untuk mengontrol perilaku negatif. Contohnya ya. Sebagai penghukum, tindakan yang dilakukan guru adalah menghardik, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Perkataannya seperti apa? Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, kalau guru melakukan hal seperti ini, berarti dia sedang memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Nah, lalu hasilnya apa yang terbentuk? Anak akan memberontak, terlebih lagi dia akan mendendam dan menyalahkan orang lain karena dia merasa dipermalukan, merasa disudutkan. Ya, selanjutnya pembuat rasa bersalah. Contohnya gimana ya tindakannya? Berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam akibat suatu kesalahan. Lalu perkataannya seperti apa? Kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Jadi seseorang ini membuat rasa bersalah terhadap orang lain. Nah, hasilnya adalah kita bisa saja membentuk peserta didik yang menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Perilaku kontrol positif, misalnya teman, ini posisi ketiga sebagai perilaku kontrol seorang guru. Membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Contohnya, perkataannya lalu lakukan untuk bapak atau ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu untuk bereskan. Ya. Hal ini akan mengakibatkan seorang murid berketergantungan terhadap kita.
Nanti kalau misalnya kita tidak mau bantu lagi, murid tersebut akan merasa kecewa. Lalu posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Tindakannya seorang guru adalah menghitung dan mengukur. Contoh perkataannya, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, ini efeknya bisa anak-anak akan menyesuaikan hanya bila diawasi. Posisi kontrol yang tertinggi ada di posisi kontrol manager. Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri. Nah, ini posisi kontrol sebagai seorang manajer dapat membentuk karakter yang kuat terhadap peserta didik. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, posisi kontrol mana yang paling baik, Bapak Ibu? Sebagai seorang manajer, betul Bu. Oke, baik, kita sama-sama saksikan video ya terkait 5 posisi kontrol seorang guru. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, video ini menunjukkan posisi kontrol yang mana Ibu? Penghubung. Sebagai penghubung. Nah, posisi penghubung, indikatornya ada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya makanya melotot, gimana lagi tadi jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik. Dampaknya murid bisa menjadi marah, mendendam atau bersifat agresif. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya sebagai ungkapan kekesalan atau kemarahan. Jadi mengakibatkan perilaku yang negatif terhadap murid ya. Kita lanjut yang video kedua. Naren! Selamat.
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini adalah posisi kontrol seorang guru. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Baik ibu-ibu, tadi adalah video posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, dampaknya murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan orang lain. Selanjutnya, posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, baik. Ini adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Ada dampak positif dan dampak negatif dari posisi kontrol yang dilakukan oleh guru sebagai seorang teman. Ya, akan terbentuk hubungan yang akrab dengan murid. Ya. Ini termasuk dampak positif. Namun sisi negatifnya adalah murid jadi merasa bergantung terhadap seorang guru. Lanjut ya, guru. Posisi kontrol yang kelima, yang keempat adalah pemantau atau monitor. Maaf sebentar. Teman sudah ya? Pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik, itu adalah posisi guru sebagai seorang pemantau. Guru hanya memantau dan mengawasi
terhadap peraturan atau tata tertib yang dilanggar, lalu memastikan konsekuensinya dilaksanakan. Posisi yang kelima adalah posisi sebagai seorang manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik. Yang dilakukan pada video barusan adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi guru tersebut tadi menanyakan kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan oleh seorang murid tersebut. Selanjutnya, budaya positif yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang jika munculnya dari dalam diri. Nah, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa bantu jawab Ibu? Baru ya? Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, keyakinan kelas itu lebih memotivasi seseorang dari dalam, lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena motivasinya timbul dari dalam diri. Ya. Nah, terus daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan dan nilai-nilai kebajikan apa sih dari peraturan yang dituju atau dibuat oleh sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan dari kelas 5A. Yang pertama, selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu satu sama lain. Baik, sekian Bapak Ibu paparan yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, saya persilahkan. Jika tidak ada, maka izinkan saya menutup kegiatan hari ini dan mengucapkan terima kasih serta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
lagi. Iya. Bola bola. Satu.